Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Halo adik-adik pelajar. Masih tetap bersemangat pagi ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pada hukum pertama Kirchhoff, gitu ya. Jadi kita sudah punya gambar, kita sediakan gambar yang ada di sini. Ini ada dua buah hambatan, masing-masing sebesar 4 ohm. Ini 4 ohm, itu juga 4 ohm. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah bahas untuk model rangkaian seperti ini, kita tahu bahwa rangkaiannya adalah rangkaian paralel, gitu ya. Nah, sementara dua buah hambatan ini yang kita susun secara paralel, kemudian kita hubungkan dengan dua buah sumber tegangan, ya. Di sini masing-masing besarnya adalah 9 volt. Ya, ini sudah jelas. Ini adalah kutub negatifnya, kemudian yang panjang ini adalah kutub positifnya, gitu. Nah, ini juga sama. Nah, berarti untuk rangkaian sumber tegangan ini kita susun secara seri gitu ya. Sehingga kalau sumber tegangannya kita susun seri, kita tinggal jumlahkan berapa jumlah elemennya gitu kan. Ada dua elemen ini ya. Jadi ada dua sumber tegangan masing-masing 9 volt yang dipasang secara seri. Berarti kita dapatkan sumber tegangannya ada 18 volt. Oke, seperti itu. Nah, sementara di sebelah kanan kita punya ini yang saya beri kotak kuning ini ya. Ini adalah saklar yang kita gunakan untuk memutus dan menghubungkan. Ya, memutus dan menghubungkan sumber tegangan dengan rangkaian gitu. Nah, hukum pertama Kirchhoff itu mengatakan bahwa arus yang masuk ke titik percabangan, jadi kalau misalkan ini kita gambar ya, kita gambar ini kutub positifnya, ini kutub positif, maka arus itu nantinya akan mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif, gitu. Jadi ini arahnya ke sana, ya, jadi arahnya ke arah sana gitu. Itu untuk arusnya gitu. Nah, kalau saya gambarkan, maka arah arusnya seperti itu. Nah, ke arah sana. Oke, ini kita namakan sebagai I, nah, atau kuat arus. Oke, ini adalah arusnya gitu. Nah, arus ini nanti akan berjalan ke sana. Oke, harus berjalan menuju kutub negatif, tapi nggak boleh dia langsung nyabrang ke sini, nggak boleh. Dia harus melewati jalur yang benar ke sana ya. Nah, sebagai ilustrasi, saya coba tutup ini saklarnya saya tutup, maka akan mengalir arus ini yang warna merah ya. Nah, yang warna merah ini adalah arah aliran arus listrik. Nah, ke arah sana. Arah aliran arus listrik yang berwarna merah ini gitu. Nah, kemudian terus dia berjalan pada suatu titik nantinya akan ketemu dengan cabang. Nah, di sini ya. Jadi cabangnya ada di sini, satu berarah ke atas, satunya ke bawah. Gitu. Nah, otomatis ini nanti besarnya arus juga akan terbagi. Satu arah ke sana, oke, ke situ, kemudian satunya arah ke sana. Nah, gitu. Nah, kalau kebetulan ini hambatannya sama, R1 dan R2 ini sama 4 ohm. Nah, sehingga besarnya kuat arus yang melewati percabangan ini tentunya juga sama. Karena apa? Karena hambatannya juga sama. Hambatan sama berarti arusnya sama yang lewat situ. Gitu. Oke, jadi kayak gitu gambarannya. Nah, berikutnya kita ingin tahu berapa sebenarnya kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini. Itu.
yang nantinya akan kita bawa berapa besarnya I1 kalau misalkan yang ke atas ini kita beri nama I1. Nah, ini adalah I1, kemudian di situ ada I2 gitu. Berapa I1 dan I2-nya? Tapi sebelumnya kita harus cari tahu dulu berapa I-nya yang melewati rangkaian ini. Gitu. Nah, untuk langkah yang pertama, kita harus mencari hambatan total. Nah, gitu ya. Jadi kalau di sini, ini kita tahu besarnya hambatan masing-masing, kita cari dulu untuk R totalnya. Jadi R total, oke saya namakan sebagai RT gitu ya. Kebetulan ini hambatannya sama, gitu. Kalau hambatannya sama, mudah. Ya kita tulis saja. Ini yang paling atas, angka yang paling tertinggi di antara dua hambatan ini kan 4. Nah, gitu ya 4. Oke, 4 kita bagi. Oke, 4 kita bagi. 4 dibagi 4, 1. Oke, ditambah 4 dibagi 4, tambah 1. Nah, gitu ya. Berarti ini sama dengan berapa ohm? Ya, 2 ohm. Berarti hambatan totalnya atau hambatan paralelnya ini ada 2 ohm. Nah, sehingga kalau ini hambatan sudah ketemu, maka I-nya kita bisa cari di situ. Nah, jadi I-nya itu sama dengan menurut hukum Ohm gitu kan, sama dengan V kita bagi dengan R. Itulah. Berapa tegangan totalnya? Ada 18 kan? 18 dibagi berapa? R-nya 2. Oke, berarti berapa? 9 ampere. Nah, gitu. Berarti besarnya arus yang melewati rangkaian ini adalah 9 ampere. Itu. Nah, apakah benar 9 ampere? Mari coba kita cek gitu ya. Coba kita cek. Saya punya sebuah ampere meter gitu ya. Saya punya ampere meter. Coba saya bawa ke situ ampere meternya. Nah, gitu. Ini ampere meter. Nah, sementara yang ada di sini, ini saya putuskan dulu rangkaiannya. Oke. Oke, ini kita putus. Nah, ampere meternya kita pasang. Ya, gitu, ampere meternya kita pasang. Oke, gini, nah gitu ya. Oke, dari ampere meternya kita pasang. Nah, seperti ini ampere meternya kita pasang. Nah, karena rangkaiannya belum kita tutup melalui saklar ini, maka ampere meter masih menunjukkan angka 0. Mari coba kita cek gitu. Kita tutup ini saklarnya, apakah ini nanti arus yang melewati rangkaiannya ada 9 ampere. Nah, coba kita tutup. Nah, ini sudah kelihatan bahwa arusnya adalah 9 ampere. Nah, arus yang 9 ampere ini nanti akan melewati cabang yang ada di sini. Yang satu kita beri nama I1, yang ke bawah namanya I2 gitu. Karena dia melewati hambatan yang sama, otomatis arus yang lewat I1 dan lewat I2 sama. Ya dibagi 2 saja, berapa? Ya 4,5 otomatis kan gitu. 4,5. Oke. Tentunya arus yang ke sana adalah 4,5, yang ke situ 4,5 gitu. Mari coba kita pasang ampere meternya gitu. Benarkah 4,5? Kita putus dulu ini. Oke, kita putus. Nah, kita putus ini berhenti kan ya. Nah, arusnya total ke bawah itu. Nah, coba sekarang kita pasang ampere meternya. Oke, situ. Nah, ini belum nyambung. Nah, sekarang sudah nyambung. Gitu. Nah, berarti ini 9 ampere masuk ke sana ke atas, ini ada 4,5, betul kan? Berarti arusnya dibagi 2. Kenapa demikian? Karena hambatannya sama. Hambatannya 4 ohm dan yang bawah juga 4 ohm. Otomatis yang ke bawah ini juga 4,5. Gitu. Nah, akhirnya dari 4,5 I1 yang 4,5 I2 nanti ketemu lagi pada suatu titik. Di sini nanti titiknya.
akhirnya menjadi satu lagi. Berapa besarnya kuat arus? Ya tentunya tetap sama dengan 9 ampere. Nah, inilah yang kita sebut sebagai hukum pertama Kirchhoff. Itu. Nah, jadi ini yang kita perlu pahami sebagai hukum pertama Kirchhoff. Nah, gitu. Nah, inilah yang perlu dipahami. Oke. Jadi ini adalah hukum satu atau hukum pertama Kirchhoff. Yang intinya dia mengatakan bahwa besarnya arus yang masuk ke titik percabangan, ya, kalau ini kita misalkan sebagai I, berarti di sini kan sudah jelas bahwa I, ya, I-nya itu sama dengan I1 ditambah I2. Nah, ini. Nah, saya kotak ini ya. Jadi I total sama dengan I1 dan I2. Inilah arus yang masuk ke titik percabangan itu sama dengan arus yang keluar lewat situ. Nah, di situ otomatis I-nya nanti juga kalau kita pasang ampere meter ada 9 ampere. Nah, inilah gambaran real ya, gambaran real tentang aplikasi dari hukum pertama Kirchhoff gitu. Kalau digambar, secara grafis ya, jadi secara simbolis gitu ya kita bisa gambarkan kalau nah seperti ini saja. Kalau ada arus kita namakan I, dia nyampe ke titik percabangan sampai sana, jadinya adalah I1. Kemudian yang ke sana ada I2 gitu. Maka nanti arus akan keluar. Nah, gitu. Dari titik percabangan itu akan menjadi I lagi, I yang ini lagi gitu ya. Oke. Jadi intinya yang perlu kita pahami adalah ada di sini ini. Nah, gitu. Gampang kan? Nah, itulah pernyataan hukum pertama Kirchhoff. Baik, jadi tetap semangat dalam belajar dan tetap giat dalam belajar untuk meraih prestasi. Demikian, kita akan ketemu lagi pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.